Selamat datang di Cerita Sicu. Tempat di mana kisah-kisah menarik, penuh makna, dan emosional hadir untuk menginspirasi, menghibur, dan menggugah hati. Setiap cerita memiliki pelajaran, setiap perjalanan membawa hikmah. Siap untuk menyelami kisah-kisah yang tak terlupakan? Mari kita mulai. Alia menatap bayangannya di cermin besar di sudut kamar. Wajahnya masih cantik, kulitnya terawat, tubuhnya tetap ramping meskipun usia pernikahannya dengan Raka sudah memasuki tahun ke-6. Ia membetulkan gaun tidurnya yang sedikit berantakan, lalu berjalan keluar kamar menuju dapur. Aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya. Raka sedang duduk di meja makan dengan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. Layar ponselnya menyala, jari-jarinya sibuk mengetik sesuatu. Alia tersenyum kecil. "Pagi, sayang," sapanya sambil menuang kopi ke cangkirnya sendiri. "Pagi," jawab Raka sekilas tanpa menoleh. Alia duduk di hadapannya, mengaduk kopinya pelan. Sudah biasa baginya melihat Raka sibuk sejak pagi. Suaminya itu seorang pria sukses, direktur di sebuah perusahaan konstruksi yang sedang berkembang pesat. Waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah, tetapi setiap malam ia selalu pulang dan mencumbu istrinya seperti biasa. "Kamu pulang jam berapa nanti?" tanya Alia, mencoba mencairkan suasana. "Belum tahu. Ada rapat sampai sore." "Kenapa?" "Enggak, cuma nanya aja." Raka tersenyum kecil, lalu berdiri dan merapikan dasinya. "Jangan lupa, Nadia mau datang siang ini." Alia mengangguk. Nadia, sahabat baiknya sejak kuliah, memang sering mampir ke rumah mereka. Wanita itu ceria, penuh semangat, dan masih betah sendiri meskipun usianya tak jauh dari Alia. Nadia pernah bertunangan, tetapi hubungannya kandas beberapa bulan sebelum pernikahan. Sejak itu, ia tampak lebih menikmati kebebasannya. Setelah Raka pergi, Alia membereskan rumah dengan santai. Sesekali ia menatap foto pernikahannya yang tergantung di ruang tamu. Senyum bahagia mereka di sana tampak nyata, tetapi jauh di dalam hatinya, Alia mulai merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Siang itu, bel berbunyi. Nadia berdiri di depan pintu dengan kacamata hitam dan rok mini yang memperlihatkan kakinya yang jenjang. "Hai, cantik," sapanya riang sambil memeluk Alia. Alia tertawa kecil. "Masuklah, aku baru selesai bikin jus." Nadia masuk dengan langkah percaya diri. Mata coklatnya yang tajam menyapu sekeliling ruangan. "Raka masih di kantor?" tanyanya sambil duduk di sofa. "Ya. Seperti biasa." Nadia mengambil jus yang disodorkan Alia dan menyesapnya pelan. "Kalian masih mesra, kan?" tanyanya dengan senyum menggoda. Alia menghela napas dan tertawa kecil. "Kami baik-baik saja." "Baik-baik saja?" Nadia menaikkan alisnya. "Jangan bilang kalian mulai masuk fase bosan." Alia mengangkat bahu. "Bukan bosan, lebih ke rutinitas. Aku masih mencintai Raka, tapi kadang aku merasa ada sesuatu yang hilang." Nadia menatapnya tajam, lalu tersenyum penuh arti. "Pria sepertinya nggak boleh dibiarkan terlalu nyaman, Alia. Kalau dia mulai merasa semuanya aman, bisa-bisa dia mencari tantangan lain." Alia tertawa. "Raka bukan tipe seperti itu." Nadia mengangkat bahu. "Aku hanya bilang, kadang pria butuh sesuatu yang berbeda. Kita, wanita, juga begitu, kan?" Alia terdiam. Ia tahu Nadia selalu berbicara tanpa filter, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda hari ini. Beberapa menit kemudian, ponsel Nadia berbunyi. Ia melihat layar sejenak, lalu tersenyum kecil sebelum memasukkan ponselnya ke dalam tas. "Kamu nggak jawab?" tanya Alia penasaran. "Bukan siapa-siapa," jawab Nadia ringan. "Hanya seseorang yang sedang mencoba mendekatiku." Alia tersenyum. "Akhirnya kamu mau membuka hati lagi." Nadia mengangkat bahu. "Siapa tahu. Tapi aku lebih suka sesuatu yang penuh gairah daripada hubungan yang membosankan." Mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol, tetapi entah kenapa, Alia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan dan sikap Nadia hari ini. Ia mengabaikannya, berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Sore harinya, Nadia pamit pulang. Alia berdiri di depan pintu, mengawasi sahabatnya yang melangkah ke mobilnya dengan anggun.
Saat itulah ponselnya berbunyi. Sayang, aku pulang agak malam. Ada pertemuan mendadak. Suara Raka terdengar di seberang telepon. Alia menghela napas, tetapi ia sudah terbiasa. Baiklah. Jangan terlalu lelah, ya. Setelah menutup telepon, ia melirik ke arah mobil Nadia yang baru saja melaju pergi. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit sesak. Alia menyesap teh hangatnya sambil menatap ponsel. Sudah pukul 11 malam, tetapi Raka belum juga pulang. Ia tahu suaminya sering sibuk. Namun belakangan ini Raka semakin sering pulang larut, bahkan terkadang melewatkan makan malam bersamanya. Saat pikirannya mulai melayang, nada dering ponselnya berbunyi. Nama Nadia tertera di layar. Alia mengernyit sebelum menjawab. Halo, Nat? Alia, aku butuh bicara. Suara Nadia terdengar serak, seperti habis menangis. Kenapa? Kamu di mana? Di apartemen. Aku nggak bisa tidur. Rasanya aku terlalu lelah dengan semua ini. Alia meraih bantal dan memeluknya. Semua ini? Maksudmu? Hidupku. Alia, aku capek sendirian. Setiap malam cuma berhadapan dengan dinding kosong. Dulu aku pikir bisa kuat, tapi sekarang aku mulai meragukannya. Alia terdiam sejenak. Nadia memang sering mengeluh soal kesendiriannya, tetapi malam ini suaranya terdengar lebih rapuh dari biasanya. Aku bisa ke sana kalau kamu butuh teman, tawar Alia. Nggak usah. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Kamu tahu rasanya nggak sih, Alia? Dulu aku pikir cinta itu cukup. Aku pikir bisa bahagia dengan seseorang, tapi ternyata aku salah. Semua lelaki sama saja, cuma manis di awal. Begitu dapat, mereka kehilangan minat. Alia tersenyum tipis, mencoba menenangkan sahabatnya. Nat, nggak semua lelaki seperti itu. Nadia tertawa kecil. Termasuk Raka? Tanyanya pelan. Alia terkesiap sesaat. Entah kenapa, pertanyaan itu terasa lebih tajam daripada seharusnya. Raka nggak seperti itu, jawabnya mantap. Nadia menghela napas panjang. Kamu beruntung, Alia. Raka pria yang sempurna. Dia perhatian, sukses, tampan. Aku mengerti kenapa kamu jatuh cinta padanya. Kamu pasti nggak pernah merasa kesepian, kan? Alia menggigit bibirnya. Nadia selalu memuji Raka, tapi malam ini ucapannya terasa berbeda. Ada sesuatu di balik nada suaranya yang membuat bulu kuduk Alia meremang. Semua pernikahan punya masalahnya sendiri, Nat. Nggak ada yang benar-benar sempurna. Tapi kamu tetap punya seseorang yang pulang ke rumah untukmu. Aku bahkan gak yakin ada pria yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Alia menggenggam cangkirnya erat. Kamu akan menemukan seseorang yang tepat. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Hening sejenak di seberang sana sebelum Nadia akhirnya berkata pelan. Semoga saja. Setelah menutup telepon, Alia termenung. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia menepisnya. Mungkin Nadia memang hanya merasa kesepian. Keesokan harinya, Alia baru selesai memasak ketika bel rumahnya berbunyi. Ia mengintip dari balik jendela dan melihat Nadia berdiri di depan pintu dengan kacamata hitam, kaos ketat, dan rok pendek. Saat pintu dibuka, Nadia tersenyum lebar. Hai, cantik. Aku tiba-tiba ingin main ke sini. Alia tertawa. Masuklah. Aku baru bikin pasta. Nadia masuk dengan langkah santai. Ia melepas kacamatanya dan mengedarkan pandangan ke dalam rumah. Raka belum pulang. Alia menggeleng. Masih di kantor. Mereka duduk di ruang makan sambil menikmati pasta yang baru matang. Nadia terlihat lebih ceria dibanding semalam, tetapi Alia tahu sahabatnya itu menyembunyikan sesuatu. Aku tadi mampir ke mall sebelum kesini, kata Nadia sambil memutar-mutar garpunya. Kebetulan aku lihat Raka. Alia berhenti mengunyah. Di mana? Di salah satu kafe. Dia kayaknya lagi meeting. Sih. Tapi aku nggak mau ganggu, jadi aku cuma lihat dari jauh. Alia mengangguk pelan. Ia tahu Raka memang sering bertemu klien di luar kantor, jadi itu bukan hal yang aneh. Tapi kamu tahu yang menarik? Lanjut Nadia sambil tersenyum kecil. Apa? Dia nggak sendirian. Ada wanita cantik di depannya.
Mereka kelihatan akrab. Alia menatap Nadia, mencoba membaca ekspresinya. Mungkin rekan kerja. Mungkin, Nadia mengangkat bahu. Aku cuma kasih tahu. Siapa tahu kamu mau tanya ke dia nanti malam. Alia tertawa pelan. Kamu ini, aku percaya Raka, Nat. Nadia menatap Alia dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu terlalu baik, Alia. Kadang aku pikir, kalau aku jadi pria, aku pasti akan tergoda untuk mempermainkan wanita sebaik kamu. Alia mengernyit. Maksudmu? Nadia menggeleng. Enggak, cuma bercanda. Mereka melanjutkan makan, tetapi sejak saat itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati Alia. Sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan, namun semakin lama semakin mengusiknya. Beberapa hari kemudian, Alia baru selesai berbelanja di supermarket ketika ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam di tempat. Di seberang jalan, Raka berdiri di samping mobilnya, berbicara dengan seseorang. Seorang wanita. Alia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah rekan kerja, tetapi ekspresi Raka terlalu santai, terlalu nyaman. Ia bahkan sempat tersenyum kecil sebelum akhirnya membuka pintu mobil untuk wanita itu. Alia merasa perutnya mengerut. Ia ingin berlari dan menanyakan langsung, tetapi sesuatu menahannya. Saat Raka akhirnya pergi, Alia masih berdiri di tempat, merasakan dadanya berdebar tak menentu. Malam itu, ia menunggu di ruang tamu hingga Raka pulang. Begitu suaminya masuk, Alia langsung berdiri. Kamu tadi ketemu siapa di luar? Tanyanya langsung. Raka tampak terkejut. Maksudmu? Aku lihat kamu di supermarket. Dengan seorang wanita. Oh, Raka mengusap lehernya. Itu klien. Aku hanya mengantarnya ke parkiran setelah meeting. Kenapa? Alia menatap suaminya dalam-dalam. Ia ingin percaya, tetapi perasaan tidak nyaman itu masih ada. Sepertinya kamu mulai terlalu curiga. Sayang, kata Raka dengan senyum lembut. Alia menghela napas. Maaf. Aku hanya... Tidak apa. Aku paham. Raka melangkah mendekat, mencium keningnya pelan. Jangan terlalu dipikirkan, ya? Alia mengangguk pelan, tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa sesuatu sedang berubah di antara mereka. Sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang mulai mengusik ketenangan rumah tangganya. Alia duduk di sofa dengan selimut tipis menutupi kakinya. Matanya menatap layar ponsel yang masih menampilkan notifikasi pesan dari Raka. Aku pulang agak larut lagi, sayang. Ada meeting tambahan. Sudah kesekian kalinya ia menerima pesan serupa. Ia menghela napas dan mengalihkan perhatiannya ke televisi, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang semakin sering muncul belakangan ini. Ia mempercayai suaminya, selalu. Namun, ada sesuatu yang tak bisa diabaikannya, rasa hampa yang mulai mengisi celah dalam rumah tangga mereka. Saat pikirannya melayang, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini bukan dari Raka, melainkan Nadia. Nadia, kamu di rumah? Alia, iya. Ada apa? Nadia, aku kesana ya? Aku butuh teman ngobrol. Alia tak keberatan. Nadia memang sering datang tiba-tiba, dan ia selalu menyambut sahabatnya itu dengan tangan terbuka. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Saat Alia membuka pintu, Nadia berdiri di sana dengan dres ketat selutut yang membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Bibir merahnya melengkung dalam senyum misterius. Hei, sayang, Nadia berseru ceria sambil masuk ke dalam rumah tanpa menunggu dipersilakan. Kamu terlihat segar malam ini, komentar Alia, memperhatikan Nadia yang tampak lebih bersemangat daripada biasanya. Ya dong, hidup harus dinikmati, kan? Nadia duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. Ia menatap Alia dengan ekspresi penuh arti. Ngomong-ngomong, Raka mana? Alia menekan perasaan tak nyaman yang tiba-tiba muncul. Dia masih di kantor. Serius? Dia sibuk banget ya belakangan ini? Nadia berkata sambil memainkan ujung rambutnya. Alia mengangguk pelan. Iya, banyak proyek baru yang harus dia urus. Nadia tersenyum kecil. Kamu tahu nggak? Aku sering kepikiran. Gimana rasanya jadi istrimu Raka? Alia tertawa, mengira itu hanya lelucon.
Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Ya, dia itu tipe pria idaman banget, ujar Nadia dengan nada yang sulit diterjemahkan. Sukses, tampan, pintar bicara dan tahu cara memperlakukan wanita. Alia hanya tersenyum, tapi entah kenapa, dadanya terasa sedikit sesak. Nadia melanjutkan, kamu beruntung banget, Alia. Aku kadang iri melihatmu. Kalau aku yang jadi istrinya, aku pasti nggak akan pernah bosan. Ada sesuatu dalam cara Nadia berbicara yang membuat Alia merasa aneh. Ia mencoba menepisnya, menganggap sahabatnya hanya bercanda. Tapi ya sudahlah, Nadia mengangkat bahu sambil tersenyum manis. Aku nggak mungkin merebut suami sahabatku sendiri. Alia terkekeh pelan, mencoba mengikuti alur pembicaraan. Tentu saja tidak. Mereka mengobrol sebentar, tetapi malam itu, ada sesuatu dalam percakapan mereka yang terus terngiang di kepala Alia. Sementara itu, di tempat lain, Raka duduk di dalam mobilnya, menatap layar ponsel. Jarinya ragu-ragu di atas keyboard virtual sebelum akhirnya ia mengetik sesuatu. Raka, baru pulang. Tak butuh waktu lama, layar ponselnya menyala dengan balasan dari Nadia. Nadia, belum. Aku di rumah Alia tadi. Kita ngobrol-ngobrol. Raka, serius? Aku kira kamu di luar, kelihatannya sibuk akhir-akhir ini. Nadia, sibuk berpikir. Tentang banyak hal, termasuk kamu. Raka terdiam sejenak, lalu mengetik balasan. Raka, tentang aku? Maksudnya? Nadia, aku selalu penasaran. Raka, apa kamu pernah merasa bosan dengan Alia? Jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia menatap layar ponsel lebih lama dari seharusnya. Pesan dari Nadia bukanlah sekadar obrolan biasa. Raka, kenapa tanya seperti itu? Nadia, karena aku melihatmu, Raka. Aku melihat bagaimana kamu menatapku. Raka menelan ludah, tangannya mengeratkan genggaman di ponselnya. Ia tahu ini berbahaya. Sangat berbahaya. Tetapi bagian terdalam dalam dirinya tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang pelan-pelan tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membalas pesan itu dengan sesuatu yang seharusnya tak pernah ia tulis. Raka, kita harus bicara. Tapi tidak lewat teks. Alia mulai merasakan perubahan dalam rumah tangganya. Raka menjadi lebih sering memegang ponselnya, mengetik sesuatu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Setiap kali ia bertanya, Raka hanya berkata, urusan kantor. Malam itu, saat Raka tertidur, Alia menatap suaminya dalam kegelapan. Sesuatu telah berubah. Ia merasakannya. Ia hanya belum tahu pasti apa itu. Malam semakin larut, tapi Alia masih duduk di ruang tamu. Ponselnya tergenggam erat, menampilkan layar kosong tanpa pesan baru dari Raka. Jam sudah menunjukkan pukul 11 lebih, tapi suaminya belum juga pulang. Seharusnya ia sudah terbiasa. Beberapa minggu terakhir, Raka sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Alia menghela napas, mencoba mengusir rasa gelisah yang mulai menggerogoti pikirannya. Ia meneguk teh yang sudah mendingin, berharap sesuatu yang hangat bisa menenangkan hatinya. Saat ia hampir memejamkan mata, suara mobil terdengar memasuki garasi. Seketika, Alia bangkit dan berjalan ke pintu. Begitu Raka masuk, ia terlihat lelah, kemeja yang biasanya rapi kini tampak sedikit kusut. Ia menatap Alia dengan senyum tipis. Kamu belum tidur? Tanyanya sambil meletakkan tas kerja di meja. Alia menahan diri untuk tidak langsung menyerangnya dengan pertanyaan yang berputar di kepalanya. Aku nunggu kamu. Raka mencium keningnya sekilas, lalu berjalan menuju kulkas, mengambil sebotol air mineral dan meneguknya dalam sekali teguk. Maaf ya, sayang. Tadi ada meeting tambahan di luar kantor. Alia mengangguk kecil. Meeting di mana? Di Grand Avenue. Kamu tahu, restoran yang sering kupakai buat ketemu klien. Alia terdiam, otaknya langsung memproses informasi itu. Grand Avenue memang tempat favorit Raka untuk urusan bisnis. Tapi sesuatu dalam hatinya terasa tidak nyaman. Kamu meeting sama siapa? Tanyanya lagi, mencoba terdengar santai. Raka tersenyum, seolah menganggap pertanyaannya tidak penting. Rekan kerja,
klien, beberapa orang. Alia ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia menahan diri. Ia tidak mau terdengar seperti istri yang posesif. Ia mempercayai Raka. Ia harus mempercayai Raka. Oke. Kamu mau makan? Aku masih ada makanan di dapur. Raka menggeleng. Aku udah makan tadi, kamu nggak usah repot-repot. Alia hanya tersenyum tipis, tetapi perasaannya semakin gelisah. Keesokan harinya, Nadia datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Seperti biasa, ia masuk rumah dengan percaya diri, seolah ini adalah rumahnya sendiri. Alia sayang, aku butuh teh buatanmu, serunya sambil menjatuhkan diri ke sofa. Alia tertawa kecil. Dasar, kamu bisa bikin sendiri, tahu? Tapi rasanya beda kalau bukan dari tanganmu. Nadia mengedipkan mata jahil. Alia masuk ke dapur, mulai menyiapkan teh untuk mereka berdua. Dari ruang tamu, Nadia mulai berbicara dengan nada ceria. Ngomong-ngomong, Raka mana? Aku nggak lihat mobilnya di garasi. Alia menuangkan air panas ke dalam cangkir. Dia udah berangkat kerja dari pagi. Kayaknya dia makin sibuk belakangan ini ya. Alia menggigit bibirnya. Nadia benar. Saat ia kembali ke ruang tamu, Nadia sedang melihat sesuatu di ponselnya, senyumnya samar tapi penuh arti. Ngomong-ngomong, Alia, kamu nggak takut suamimu diambil orang? Alia terkesiap. Apa maksudmu? Nadia menatapnya dengan mata berbinar, lalu terkekeh. Bercanda, sayang. Tapi jujur, Raka itu tipe pria yang sulit ditolak. Aku sering kepikiran, kalau aku bukan sahabatmu, mungkin aku sudah mencoba menggoda dia. Alia tersenyum kecil, tapi dadanya terasa semakin sesak. Ini bukan pertama kalinya Nadia mengatakan hal seperti itu. Namun kali ini, nada suaranya terdengar lebih serius. Nadia menggeser tubuhnya lebih dekat, menatap Alia penuh perhatian. Tapi serius, Alia, kamu benar-benar percaya Raka nggak akan tergoda sama wanita lain? Alia menelan ludah. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal seperti ini? Nadia mengangkat bahu santai. Nggak tahu. Aku hanya merasa, pria yang terlalu baik dan terlalu sempurna justru lebih mungkin menyembunyikan sesuatu. Alia menatapnya tajam. Kamu tahu sesuatu, Nat? Nadia tersenyum misterius. Enggak, kok. Cuma firasat. Alia tak bisa mengabaikan rasa cemas yang mulai merayap ke dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, Alia mulai melihat hal-hal kecil yang membuatnya semakin gelisah. Setiap kali Raka menerima pesan, ia akan langsung mengambil ponselnya dan membalas dengan cepat, lalu memasukkannya kembali ke dalam saku. Jika Alia bertanya, jawabannya selalu singkat, cuma urusan kantor. Namun, yang paling mengganggu Alia adalah ketika mereka bertiga, Alia, Raka, dan Nadia, berada dalam satu ruangan. Suatu malam, Nadia datang untuk makan malam. Mereka duduk di meja makan, berbincang seperti biasa. Tapi kali ini, Alia melihat sesuatu yang berbeda. Nadia lebih sering menatap Raka dibanding biasanya. Setiap kali Raka berbicara, Nadia akan tersenyum dan menggigit bibirnya dengan cara yang aneh. Saat Raka mengambil lauk, Nadia dengan cepat menyodorkan sendok padanya. Aku tahu kamu suka ini, Raka. Alia menatap kejadian itu tanpa berkata apa-apa, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ketika Raka bercanda, Nadia tertawa lebih keras dari seharusnya. Saat tangan mereka bersentuhan di meja, Nadia tidak segera menarik tangannya. Alia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menyelimutinya, tetapi semakin ia mengabaikan, semakin jelas tanda-tanda itu terlihat. Setelah makan malam selesai, mereka duduk di ruang tamu. Nadia duduk di sebelah Raka, terlalu dekat untuk ukuran seorang sahabat. Alia berusaha tersenyum, tapi dalam hatinya, ia mulai merasa seperti orang luar dalam rumahnya sendiri. Malam itu, saat Nadia pulang dan Raka sudah tertidur, Alia terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Untuk pertama kalinya, ia merasa cemburu. Ia tidak punya bukti. Ia tidak ingin menuduh tanpa alasan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Dan ia takut untuk mencari tahu kebenarannya. Hujan turun deras malam itu. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan di luar jendela bergesekan satu sama lain,
menciptakan suara samar yang mengisi keheningan di dalam rumah. Raka duduk di ruang kerja, satu tangan memegang ponsel, sementara tangan lainnya menggenggam gelas berisi sisa wine yang belum ia teguk. Ia menatap layar ponsel, membaca pesan yang baru saja masuk. Nadia, aku butuh bicara. Bisa ketemu? Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia harus mengabaikan pesan itu. Tetapi tangannya justru mengetik balasan sebelum otaknya sempat berpikir lebih jauh. Raka? Di mana? Nadia, tempat biasa. Raka menarik napas dalam. Ia menatap ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celahnya, ia bisa melihat Alia yang sedang tertidur, tubuhnya terbungkus selimut dengan nafas yang teratur. Hatinya terasa berat. Ia mencintai istrinya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia kendalikan, ketertarikan terlarang yang semakin hari semakin sulit dibendung. Dengan langkah hati-hati, ia mengambil jaket dan keluar rumah. Nadia sudah menunggunya di sebuah kafe kecil yang sepi, tempat mereka beberapa kali bertemu sebelumnya. Ia mengenakan blus berpotongan rendah, memperlihatkan kulitnya yang bersinar di bawah cahaya lampu temaram. Matanya langsung menangkap sosok Raka begitu pria itu memasuki ruangan. Begitu Raka duduk di depannya, Nadia tersenyum kecil. Aku pikir kamu gak akan datang. Raka meneguk ludah. Aku juga pikir begitu. Hening sejenak. Ada ketegangan di antara mereka, sesuatu yang tak terlihat, tetapi begitu nyata. Nadia menopang dagunya dengan satu tangan, menatap Raka dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kamu tahu, Raka, sejak kapan kita jadi seperti ini? Raka menghela napas. Aku nggak tahu. Aku juga nggak mau ini terjadi. Nadia tersenyum tipis, lalu bersandar ke kursinya. Tapi kita ada di sini, dan kita nggak bisa terus berpura-pura kalau nggak ada apa-apa. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu dalam tatapan Nadia yang begitu menggoda, membuat Raka lupa pada batasan yang seharusnya ia jaga. Nadia perlahan mengulurkan tangan, menyentuh jari Raka di atas meja. Sentuhan itu begitu ringan, seolah tidak disengaja, tetapi cukup untuk membuat Raka menahan napas. Kamu pikir? Alia curiga? Tanya Nadia dengan suara pelan. Raka menatap tangannya yang masih bersentuhan dengan Nadia. Aku rasa dia mulai merasakan sesuatu. Tapi dia belum bertanya apa-apa. Nadia tersenyum. Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Raka tahu ia seharusnya menarik tangannya. Tapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ibu jarinya justru mengusap jemari Nadia perlahan, membiarkan dirinya tenggelam dalam permainan berbahaya ini. Malam semakin larut ketika Raka akhirnya mengantar Nadia pulang. Mereka berdiri di depan apartemen Nadia, saling menatap dalam keheningan. Alia percaya sama aku, kata Raka pelan. Nadia mengangguk, melangkah lebih dekat hingga hanya beberapa inci memisahkan mereka. Tapi kamu? Raka tak menjawab. Ia hanya menatap Nadia. Cara wanita itu menggigit bibirnya, cara matanya menantang, seolah menunggu ia untuk menyerah. Aku nggak bisa, bisiknya, tapi kamu menginginkannya. Detik berikutnya, Nadia menarik kerah jaket Raka dan bibir mereka bertemu. Ciuman yang seharusnya tak pernah terjadi. Awalnya lembut, penuh keraguan. Tapi semakin lama, semakin dalam. Nafas mereka memburu, tubuh mereka saling mendekat, menuntut lebih. Pintu apartemen terbuka, dan tanpa sadar, Raka membiarkan Nadia menariknya masuk ke dalam kegelapan yang menggoda. Pagi harinya, Raka terbangun dengan kepala berat dan hati yang dipenuhi penyesalan. Nadia masih tertidur di sebelahnya, tubuhnya terbungkus selimut, wajahnya terlihat damai. Ia menatap langit-langit kamar, perasaan bersalah mulai menggerogoti pikirannya. Ia sudah melewati batas. Dan ia tahu, tidak akan ada jalan kembali. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan aneh. Ia menatap sisi tempat tidur yang kosong. Biasanya, Raka masih berada di sana, setidaknya sampai alarm berbunyi. Namun, kali ini, hanya ada sisa kehangatan di kasur dan aroma samar yang tidak biasa. Ia mengerjapkan mata, mencoba mengusir rasa kantuk, lalu meraih ponselnya. Tidak ada pesan dari Raka. Sambil menghela napas, Alia bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Begitu membuka pintu,
Aroma yang lebih kuat menyambutnya, bau parfum yang bukan miliknya. Keningnya mengernyit. Alia mengenal parfum Raka, seperti ia mengenal setiap detail tentang suaminya. Namun, ini berbeda. Aroma manis dan menggoda, seperti sesuatu yang feminin. Perlahan, ia mendekati gantungan baju tempat Raka menggantung kemejanya semalam. Tangan Alia meraih kemeja itu, mengangkatnya ke hidungnya, dan menghirup dalam. Parfum wanita. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin parfum ini berasal dari rekan kerja Raka? Mungkin mereka terlalu dekat saat rapat? Atau mungkin... Alia menutup matanya. Ia tidak ingin membiarkan pikirannya mengarah ke hal-hal buruk. Namun, perasaan gelisah mulai tumbuh dalam dirinya. Hari itu, Alia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang menghantuinya. Ia fokus pada pekerjaannya, berusaha menenggelamkan dirinya dalam kesibukan. Namun, saat siang menjelang, pesan dari Nadia muncul di ponselnya. "Nadia, lagi sibuk nggak? Aku mau ketemu." Alia tersenyum kecil. Mungkin berbicara dengan sahabatnya bisa menghilangkan pikirannya yang kacau. "Alia, ayo, di mana?" "Nadia, kafe biasa." Saat Alia tiba di kafe, Nadia sudah duduk di sudut ruangan dengan 2 cangkir kopi di mejanya. Wajahnya terlihat ceria seperti biasa, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak. "Tumben ngajak ketemu duluan," ujar Alia sambil duduk. Nadia tersenyum. "Aku kangen kamu, itu aja." Alia tertawa kecil. "Kayak kita nggak ketemu kemarin." Mereka berbincang seperti biasa, tetapi Alia mulai menyadari sesuatu. Nadia terlihat lebih gelisah dari biasanya. Ia sering menghindari kontak mata dan sesekali menggigit bibirnya, kebiasaannya saat sedang menyembunyikan sesuatu. Alia memperhatikan Nadia dengan lebih seksama. "Nat, kamu baik-baik aja?" Nadia tersentak sedikit sebelum tertawa. "Tentu saja." "Kenapa?" Alia mengaduk kopinya perlahan. "Nggak tahu. Aku cuma merasa kamu kelihatan beda hari ini." Nadia tersenyum, tetapi kali ini senyumnya terasa dipaksakan. "Mungkin aku cuma capek." Alia menatapnya lekat-lekat. Ia mengenal Nadia lebih dari siapapun. Ia tahu saat sahabatnya berbohong. Namun, ia tidak ingin menekan Nadia. Setidaknya, belum. Malamnya, Alia menunggu Raka pulang dengan perasaan tidak menentu. Seharian ini ia merasa ada yang tidak beres. Tetapi ia belum bisa menemukan jawabannya. Saat akhirnya Raka pulang, Alia memperhatikannya dengan lebih teliti. Raka terlihat lebih santai dari biasanya. Ia tersenyum, mencium kening Alia dengan lembut, lalu berlagak seolah semuanya baik-baik saja. "Hari ini capek banget," katanya sambil melepaskan dasinya. Alia masih berdiri di tempatnya. "Kamu kerja di mana hari ini?" Raka membuka kancing kemejanya satu persatu. "Biasa, di kantor. Ada meeting juga tadi." Alia berjalan mendekat dan menyentuh kerah kemeja Raka. "Meeting di mana?" Raka meliriknya sekilas sebelum tersenyum kecil. "Grand Avenue, tempat biasa." Alia mengangguk. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mengusik. Jika Raka benar-benar berada di Grand Avenue, lalu dari mana datangnya aroma parfum wanita itu? Dan kenapa perasaannya berkata bahwa Nadia menyembunyikan sesuatu? Malam itu, Alia terbaring di tempat tidur dengan mata terbuka. Pikirannya berputar, mencari jawaban yang belum bisa ia temukan. Namun, ia tahu satu hal. Kebohongan, sebaik apapun ditutupi, akan selalu meninggalkan jejak. Malam itu, Alia duduk di ruang tamu dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Raka baru saja menerima telepon dan mengatakan bahwa ia harus keluar untuk urusan pekerjaan mendadak. Biasanya, Alia akan percaya begitu saja. Tapi malam ini berbeda. Aroma parfum asing yang menempel di kemeja Raka beberapa hari lalu masih membekas dalam ingatannya. Perubahan sikap suaminya, kebohongan kecil yang ia tangkap, dan kegelisahan Nadia setiap kali mereka bertemu, semuanya membentuk sebuah pola yang semakin sulit diabaikan. Saat Raka keluar rumah, Alia menunggu beberapa menit sebelum mengambil kunci mobilnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tetapi firasatnya mengatakan bahwa malam ini,
ada sesuatu yang harus ia ketahui. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Alia menjaga jarak saat mengikuti mobil Raka. Pria itu mengemudi dengan kecepatan yang stabil, terlihat santai seolah tidak membawa beban apapun. Setelah beberapa kilometer, mobil Raka akhirnya berhenti di sebuah apartemen yang cukup mewah. Alia merasakan napasnya tercekat. Tangannya mencengkeram kemudi lebih erat. Ia mengenal tempat ini. Ini apartemen Nadia. Dadanya bergemuruh. Ada dorongan dalam dirinya untuk memutar balik mobil dan pura-pura tidak melihat apapun. Tetapi kakinya justru melangkah keluar, mengikuti Raka dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik pilar dekat lobi, melihat suaminya menekan kode pintu dengan lancar, seolah ini bukan pertama kalinya ia datang ke sini. Pintu terbuka. Dan di baliknya, Nadia sudah menunggu. Alia menahan napas saat melihat bagaimana sahabatnya menyambut Raka, dengan tangan yang langsung melingkar di lehernya, dengan bibir yang menempel di pipi dan turun ke rahangnya, dengan tubuh yang menempel erat tanpa jarak. Raka tidak menolak. Sebaliknya, ia menarik Nadia lebih dekat, mencium bibirnya dalam dan penuh hasrat sebelum menutup pintu di belakang mereka. Dunia Alia seketika runtuh. Ia tidak bisa bernapas. Tidak bisa berpikir. Sakit. Sakit yang begitu nyata, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram dadanya dan meremasnya kuat-kuat. Ia ingin berlari masuk, berteriak, menghadapi mereka. Tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sana, menyaksikan pengkhianatan itu dengan matanya sendiri. Dan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Alia tidak tahu berapa lama ia berdiri di tempat itu. Mungkin 5 menit, mungkin 1 jam. Ketika akhirnya ia bisa bergerak, kakinya terasa berat. Tangannya gemetar saat ia membuka pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Ia tidak menangis. Tidak langsung. Hanya ada kekosongan yang aneh, perasaan mati rasa yang menggerogoti seluruh tubuhnya. Ia menatap ke arah jendela apartemen yang tirainya sedikit terbuka. Dari celahnya, ia bisa melihat bayangan 2 tubuh yang saling merapat, tawa yang samar-samar terdengar. Alia meremas setir mobilnya. Pikirannya penuh dengan kenangan. Tentang Raka, tentang Nadia, tentang kepercayaan yang ia berikan dengan begitu tulus. Semua itu kini hancur. Dan ia tahu, setelah malam ini, tidak akan ada yang sama lagi. Alia duduk di kamarnya dalam diam. Matanya menatap kosong ke dinding, tetapi pikirannya terus berputar, mengulang kembali adegan yang ia saksikan malam itu. Bayangan Raka mencium Nadia, tangan suaminya yang menggenggam tubuh sahabatnya dengan begitu mesra, tawa yang mereka bagi di balik pintu apartemen itu, semua terpatri jelas dalam benaknya. Darahnya mendidih, tapi ia tidak akan membiarkan emosinya meledak begitu saja. Tidak. Alia bukan wanita bodoh yang akan menangis sambil memohon kejelasan dari 2 pengkhianat itu. Jika mereka bisa bermain licik di belakangnya, maka ia juga bisa menyusun permainan yang jauh lebih kejam. Esok paginya, Alia bangun dengan mata yang masih sembab, tetapi hatinya sudah dipenuhi dengan tekad baru. Ia berjalan ke kamar mandi, menatap bayangannya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak mengenali wanita yang ada di hadapannya. Wanita itu bukan lagi Alia yang lembut dan penuh pengertian. Wanita itu adalah seseorang yang siap membalas sakit hati yang ditorehkan oleh orang-orang yang paling ia percaya. Alia mengambil ponselnya dan mulai menyusun rencana. Langkah pertama, mengumpulkan bukti lebih banyak. Ia tahu bahwa 1 kali melihat mereka bersama belum cukup. Ia perlu bukti kuat, sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Maka selama beberapa hari berikutnya, ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Raka dengan lebih saksama. Setiap kali Raka pergi dengan alasan, lembur, atau meeting mendadak, Alia mencatat waktunya dengan detail. Ia bahkan diam-diam memasang aplikasi pelacak di ponsel suaminya saat Raka tertidur lelap di sampingnya. Dan benar saja, beberapa kali, lokasi Raka menunjukkan bahwa ia berada di apartemen Nadia, jauh dari kantor yang seharusnya menjadi tempatnya bekerja. Tapi itu belum cukup. Alia ingin lebih dari sekadar catatan lokasi. Ia ingin sesuatu yang bisa menghancurkan mereka. Suatu malam, saat Raka mandi, Alia mengambil ponsel suaminya dan dengan hati-hati membuka aplikasi pesan. Ia tahu bahwa Raka cukup cerdik untuk menghapus chat yang mencurigakan, tetapi Alia tidak mencari di bagian chat biasa.
Ia membuka galeri, menelusuri folder tersembunyi. Dan di sanalah ia menemukannya. Foto-foto dan video yang tidak seharusnya ada. Nafas Alia tercekat saat melihat potongan rekaman di mana Raka dan Nadia terlihat berpelukan di kamar hotel. Beberapa gambar menunjukkan mereka sedang bersandar di ranjang, tubuh mereka tidak tertutup pakaian, dengan ekspresi puas yang membuat perut Alia terasa mual. Tangannya bergetar, tetapi ia tetap tenang. Alih-alih menangis, ia menyalin semua bukti itu ke dalam flash drive kecil yang sudah ia siapkan. Lalu, ia menghapus jejaknya, menaruh kembali ponsel Raka di tempat semula, dan keluar dari kamar dengan langkah ringan. Langkahnya semakin tegap. Sebab ia tahu, permainannya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, Alia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia tetap tersenyum pada Raka, melayani kebutuhannya, bahkan sesekali mencium pipinya sebelum suaminya berangkat kerja. Ia masih berbincang dengan Nadia, mendengarkan sahabatnya berbicara tentang betapa sibuknya hidupnya akhir-akhir ini. Tapi di balik senyuman lembutnya, ada badai yang bergejolak di dalam dirinya. Ia sengaja memberikan sedikit tanda bahwa ia mulai curiga, membiarkan Raka melihatnya menatap layar ponselnya lebih lama dari biasanya, atau mengajukan pertanyaan yang tampak tidak berbahaya tetapi cukup untuk membuat suaminya sedikit gugup. Dan itu berhasil. Suatu malam, Raka pulang lebih awal dari biasanya dan langsung mendekati Alia. "Sayang, kamu baik-baik aja?" tanyanya dengan suara lembut, tetapi Alia bisa melihat ketegangan di matanya. Ia tersenyum samar. "Tentu saja. Kenapa tanya begitu?" Raka menggeleng. "Enggak, cuma kamu kelihatan sedikit beda akhir-akhir ini." Alia tertawa pelan. "Mungkin aku hanya lelah." Ia bisa melihat bagaimana ekspresi Raka berubah. Ada kegelisahan di sana, seolah suaminya mulai merasa sesuatu yang tidak beres. Dan itu yang ia inginkan. Alia ingin mereka merasakan ketakutan sebelum ia menghancurkan mereka sepenuhnya. Malam itu, saat Raka tertidur, Alia duduk di depan laptopnya. Ia membuka folder yang berisi semua bukti yang telah ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Ia membaca ulang setiap pesan, melihat kembali setiap foto dan video dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Lalu, ia mulai mengetik sebuah email anonim dengan semua bukti terlampir. Siapa yang akan menjadi penerima email ini? Alia tersenyum dingin. Ia punya beberapa pilihan. Bos Raka di kantor, yang pasti tidak akan senang mengetahui bahwa salah satu karyawannya menggunakan waktu kerja untuk berselingkuh. Keluarga mereka, orang tua Raka yang selalu membanggakan anak mereka sebagai suami yang setia dan penuh tanggung jawab. Atau mungkin, Nadia sendiri? Ia bisa mengirimi sahabatnya pesan tak dikenal, membiarkan wanita itu tahu bahwa ia telah ketahuan, dan menunggu bagaimana reaksi kepanikannya. Pilihan ada di tangannya. Dan apapun yang ia putuskan, ia tahu satu hal. Ini baru permulaan. Alia membuka matanya perlahan, membiarkan cahaya pagi menyusup melalui celah tirai kamarnya. Di sampingnya, Raka masih terlelap, napasnya tenang, wajahnya terlihat damai. Seandainya ia tidak tahu kenyataan pahit yang tersembunyi di balik ketenangan itu, mungkin Alia masih akan terbuai dalam kebahagiaan semu. Tapi sekarang, ia bukan lagi wanita yang sama. Hari ini, ia adalah seorang aktris dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Alia berbalik, menyusupkan tubuhnya ke dalam dekapan Raka. Tangannya mengusap dada suaminya dengan lembut, membiarkan jemarinya menelusuri kulit pria itu dengan sentuhan yang begitu intim. Raka bergerak sedikit, lalu membuka matanya. Bibirnya melengkung dalam senyum tipis. Pagi-pagi sudah manja, ya?" Alia tertawa pelan, suaranya terdengar lembut. "Aku hanya ingin menikmati suamiku lebih lama." Ia menempelkan bibirnya ke dada Raka, mengecupnya perlahan, membiarkan suaminya merasakan kehangatan yang ia tawarkan. Raka mendesah pelan, tangannya naik ke pinggang Alia, menariknya lebih dekat. Tapi tepat saat Raka hendak mencium bibirnya, Alia menarik diri dengan senyum menggoda. "Mandi dulu, sayang. Aku akan menyiapkan sarapan." Lalu ia bangkit dari tempat tidur, meninggalkan Raka yang masih terbaring dengan ekspresi yang sedikit frustrasi. Alia tersenyum puas. Ini adalah awal dari permainan yang ia mulai. Selama beberapa minggu terakhir, Alia menjadi pengamat yang cermat.
Ia mempelajari kebiasaan Raka dan Nadia, memperhatikan setiap gerakan kecil mereka, mencari celah yang bisa ia manfaatkan. Ia tahu bahwa mereka semakin tak bisa menahan diri. Mereka pikir Alia masih menjadi istri yang naif, wanita yang bisa dibodohi dengan kebohongan murahan. Mereka salah besar. Malam itu, Alia mengirim pesan kepada Nadia. "Nat, besok malam aku ingin ngajak kamu dinner di restoran tempat kita biasa ketemu. Aku kangen ngobrol lama sama kamu. Bisa?" Jawaban Nadia datang beberapa saat kemudian. "Tentu, sayang. Aku juga kangen ngobrol lama sama kamu. Jam berapa?" Alia tersenyum tipis. "Jam 7 malam, ya. Jangan telat." Lalu, ia beralih ke Raka yang tengah duduk di sofa sambil menatap layar laptopnya. "Sayang, besok malam aku ada dinner sama Nadia. Kamu pulang sendiri ya, nggak apa-apa." Raka menoleh sebentar sebelum kembali ke laptopnya. "Oh, oke. Aku juga mungkin lembur besok." Alia hampir tertawa mendengar jawaban itu. Begitu mudahnya mereka berbohong. Padahal ia tahu, besok malam bukan lembur yang akan Raka lakukan. Ia yakin, pria itu pasti sudah membuat rencana dengan Nadia. Dan Alia akan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka aman. Untuk saat ini, sementara Alia menyusun rencananya, hubungan Raka dan Nadia semakin menggila. Mereka tak lagi sekadar mencari waktu yang aman untuk bertemu. Mereka menjadi lebih berani, lebih rakus, seolah tak peduli lagi pada risiko yang ada. Setiap ada kesempatan, mereka akan saling mencuri waktu untuk memuaskan dahaga yang semakin membakar tubuh mereka. Di dalam mobil, di hotel, bahkan di apartemen Nadia yang seakan sudah menjadi tempat pelarian Raka. Suatu malam, setelah berbohong pada Alia tentang lembur, Raka langsung meluncur ke apartemen Nadia. Begitu pintu terbuka, Nadia sudah berdiri di sana dengan hanya mengenakan lingerie tipis yang nyaris transparan. Tanpa menunggu lama, Raka menarik tubuh Nadia, bibirnya langsung merebut milik wanita itu dengan penuh gairah. Tangan-tangan mereka saling menjelajah, napas memburu, tubuh saling menempel erat. Nadia merintih pelan saat Raka mendorongnya ke sofa, membiarkan pria itu melucuti sisa pakaian yang menempel di tubuhnya. Mereka kehilangan kendali, membiarkan diri mereka tenggelam dalam kenikmatan terlarang yang semakin membuat mereka ketagihan. Yang tidak mereka sadari, di tempat lain, Alia sedang menyusun langkah berikutnya. Langkah yang akan menghancurkan dunia mereka berdua. Keesokan harinya, Alia berdandan lebih cantik dari biasanya. Ia mengenakan dress merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memoles wajahnya dengan riasan elegan yang membuat kecantikannya semakin mencolok. Saat ia tiba di restoran, Nadia sudah menunggu di meja yang mereka pesan. "Alia, kamu cantik banget malam ini." Nadia tersenyum manis, seolah tidak ada beban di hatinya. Alia membalas senyum itu. "Makasih, Nat. Aku ingin tampil lebih segar aja." Mereka mulai berbincang, berbasa-basi tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang segala hal yang dulu membuat mereka begitu dekat. Tapi di dalam hati Alia, tidak ada lagi persahabatan. Hanya ada kepalsuan yang ia pertahankan sampai saatnya tiba untuk menjatuhkan pukulan telak. Di saat yang sama, Raka pasti sudah berada di apartemen Nadia, menunggu wanita itu untuk datang dan mengulang malam-malam terlarang mereka. Yang tidak mereka tahu, Alia sudah mengatur segalanya. Ia mengirim seseorang untuk merekam kejadian malam itu di apartemen Nadia. Ia ingin melihat ekspresi Raka ketika ia menyadari bahwa perselingkuhan mereka kini telah direkam dengan bukti yang tak terbantahkan. Ia ingin melihat bagaimana Nadia akan berusaha mencari alasan, bagaimana wajah sahabatnya itu akan berubah saat ia tahu bahwa Alia tidak lagi menjadi wanita yang bisa mereka bodohi. Permainan ini semakin memanas. Dan Alia, yang selama ini dianggap lemah, adalah orang yang akan menang pada akhirnya. Malam itu, hujan turun deras, seolah langit pun menangisi apa yang akan terjadi. Alia berdiri di depan apartemen Nadia, tubuhnya basah karena ia sengaja tidak menggunakan payung. Ia tidak peduli. Dalam hatinya, hanya ada kobaran api yang membakar seluruh perasaannya. Ia sudah menyiapkan segalanya. Bukti-bukti perselingkuhan suaminya dan sahabatnya sudah ada di tangannya. Video yang merekam segala kebejatan mereka, foto-foto yang akan menjadi saksi bisu penghancuran rumah tangganya. Tangannya mengepal erat saat ia mengangkatnya,
mengetuk pintu dengan keras. 1, 2, 3 ketukan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Nadia berdiri di sana, hanya mengenakan jubah satin tipis yang hampir memperlihatkan seluruh tubuhnya. Rambutnya masih sedikit berantakan, pipinya merona, jelas sekali ia baru saja bercumbu dengan Raka. Dan di belakangnya, Raka baru saja keluar dari kamar, hanya mengenakan celana panjang tanpa baju. Wajahnya masih menyiratkan kenikmatan yang baru saja ia rasakan. Alia tersenyum miring. Wah, ternyata benar. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Nadia langsung pucat, sementara Raka membeku di tempat. Alia, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Suara Nadia bergetar, panik. Alia terkekeh, melangkah masuk tanpa diundang. Dengan santai, ia meletakkan sebuah flash drive di atas meja. Oh, jadi menurutmu aku salah paham? Mungkin kalian bisa menonton ini dulu sebelum mencoba berbohong lagi. Raka segera melangkah maju, mencoba meraih flash drive itu, tetapi Alia lebih cepat. Sentuh ini, Raka, dan aku pastikan seluruh isinya akan tersebar. Ke keluargamu, ke kantor, ke semua orang yang mengenal kita. Raka menatapnya dengan rahang mengeras, sementara Nadia menunduk, tangannya menggenggam erat jubahnya seakan ingin menutupi dosa yang baru saja ia lakukan. Sejak kapan? Suara Raka serak. Alia mendekat, menatap mata pria yang dulu begitu ia cintai. Sejak kapan aku tahu? Sejak aku berhenti menjadi istri bodoh yang percaya dengan semua kebohongan kalian. Ia mengalihkan pandangannya ke Nadia, yang kini gemetar ketakutan. Kamu tahu, Nat? Dulu aku pikir kamu sahabat terbaikku. Tempatku berbagi semua cerita. Aku bahkan membiarkanmu masuk rumahku, makan bersama suamiku, berbagi tawa dengan kami. Tapi ternyata kamu lebih suka berbagi ranjang dengannya. Ya? Nadia menangis. Alia, aku nggak bermaksud. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Nadia, membuatnya tersentak. Nggak bermaksud? Nadia, jangan munafik. Kamu menikmatinya, kan? Nadia tidak bisa menjawab. Alia lalu menoleh ke Raka. Dan kamu, pria yang katanya mencintaiku, yang berjanji akan selalu setia. Apakah semua itu cuma omong kosong? Apakah aku hanya istri bodoh yang kau jadikan pajangan sementara kamu memuaskan nafsumu dengan wanita lain? Raka mengepalkan tangannya. Alia, dengarkan aku dulu. Dengarkan apa? Pembelaan bodoh? Aku sudah tahu semuanya, Raka. Aku melihat sendiri bagaimana kamu menyentuhnya, menciuminya, melakukan hal-hal yang seharusnya hanya kau lakukan denganku. Air mata Alia mengalir, tetapi bukan karena lemah. Tapi karena marah. Karena sakit hati. Karena pengkhianatan ini sudah menghancurkan segalanya. Nadia berlutut, menangis terseduh-seduh. Alia, aku menyesal, aku nggak tahu kenapa aku bisa sejauh ini. Alia menatapnya dengan penuh kebencian. Kamu menyesal? Bukan karena merasa bersalah padaku, tapi karena ketahuan. Raka mencoba meraih tangannya, tetapi Alia menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku jijik. Raka terdiam, wajahnya berubah tegang. Jadi kamu mau apa sekarang? Alia tersenyum dingin. Aku sudah siapkan semuanya. Aku akan menceraikanmu, Raka. Dan kau akan kehilangan segalanya. Aku, rumah kita, bahkan reputasimu. Jangan kira ini akan berakhir begitu saja. Raka terlihat terkejut. Alia, jangan. Kamu pikir aku masih mau bertahan dengan pria sepertimu? Nadia menangis lebih keras. Alia, tolong, aku mohon, jangan hancurkan aku. Alia tertawa sinis. Oh, kamu sudah menghancurkan dirimu sendiri, Nadia. Aku hanya tinggal menonton. Dengan langkah mantap, Alia berbalik, meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Malam itu, ia menatap langit yang masih diguyur hujan. Tapi kali ini, ia tahu. Ia telah menang. Hujan telah reda, tetapi badai dalam hati Alia masih bergemuruh. Ia duduk di kursi beranda rumahnya, secangkir teh yang sudah dingin di genggamannya. Matanya menatap kosong ke halaman depan. Rumah yang dulu terasa hangat kini,
hanya menyisakan kehampaan. Sudah seminggu sejak konfrontasi itu. Sejak ia meninggalkan Raka dan Nadia yang hancur dalam dosa mereka sendiri. Hari pertama setelah kejadian itu, Alia merasa hatinya berat. Tapi semakin hari, ia sadar, ia tidak hancur. Ia masih berdiri. Ia masih hidup. Dan yang terpenting, ia masih memiliki harga diri. Raka, penyesalan yang terlambat. Di apartemennya, Raka terduduk di sofa, kepala ditopang oleh kedua tangannya. Ia belum pergi ke kantor selama beberapa hari. Segala hal dalam hidupnya kini terasa kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Alia telah menggugat cerai dan membawa serta semua yang berharga dalam rumah tangga mereka. Rumah mereka dijual, dan semua harta yang mereka bangun bersama telah dibagi sesuai hukum. Raka mencoba menghubungi Alia berkali-kali, tetapi tak ada satupun pesannya yang dibalas. Kesalahan yang dulu ia anggap hanya godaan sesaat, kini berbalik menjadi mimpi buruk. Dan Nadia? Ia bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Nadia, kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Nadia kehilangan semuanya. Ia dipecat dari pekerjaannya setelah Alia mengungkapkan skandalnya kepada atasan mereka. Nama baiknya hancur, dan ia tidak punya siapa-siapa lagi. Setiap hari ia dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang menyesakan. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia mencoba menghubungi Raka, tetapi pria itu tak pernah menjawab. Ia mencoba menemui Alia, tetapi sahabatnya itu sudah menganggapnya tidak ada. Ia kehilangan sahabat, pria yang ia kira mencintainya, pekerjaannya, dan bahkan harga dirinya. Ia ingin memperbaiki semuanya, tetapi tak ada jalan kembali. Alia, awal yang baru. Beberapa bulan kemudian, Alia telah bangkit. Ia menyibukkan diri dengan bisnis yang dulu hanya ia anggap sebagai hobi. Siapa sangka, bisnis itu justru berkembang pesat setelah ia mulai fokus. Di satu sore yang tenang, ia duduk di sebuah kafe, menikmati kopi hangat. Saat itulah seseorang menghampirinya. Bukan Raka. Bukan Nadia. Tapi seseorang dari masa lalunya, Dio, cinta pertamanya saat kuliah. Dio tersenyum, menatapnya dengan tatapan yang begitu hangat. Alia, aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Dan saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tersenyum. Senyum yang tulus. Terkadang, sebuah pengkhianatan adalah cara semesta menunjukkan bahwa kita layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik. Dan ingat, pengkhianatan tak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati.